Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Prasetyo dengan NIM 097 akan menjelaskan mengenai 8 hadis. Hadis yang pertama yaitu tentang pendidikan. Waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannati. Yang berarti barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini tergolong hadis sahih. Makna hadis tersebut adalah bahwa kesungguhan kita dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah surga atau kenikmatan yang lain, dan itu merupakan hikmah bagi para pencari ilmu dan pengabdi ilmu. Kemudian nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah setelah kita paham dari intisarinya, kita akan merasa bahwa kita itu butuh ilmu dan akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu sendiri akan memberikan manfaat juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian hadis tentang lingkungan yang berbunyi man kotonga sidrotan sawaballahu rohu sahu finnari, yang berarti barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini termasuk golongan hadis sahih. Intisarinya adalah kepada orang yang memotong pepohonan secara sia-sia sepanjang jalan itu di tempat para musafir dan hewan tertentu. Ancaman keras tersebut merupakan ikhtiar untuk menjaga kelestarian pohon, karena keberadaan pepohonan tersebut banyak memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, kecuali jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan yang cermat atau menanam pepohonan yang baru dan menyiramnya agar bisa digantikan fungsi pohon yang ditebang itu. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah nilai keindahan, di mana manusia wajib menjaga lingkungan agar dapat terjaga secara alamiah dan bersih, serta lingkungan tersebut dapat hidup dalam jangka waktu yang panjang yang di dalamnya ada aktivitas dari manusia tersebut. Kemudian ada hadis mengenai tumbuhan yang berbunyi an Anas an Rasulullah SAW yaquluma himan musalama yahur sahuro sa'auyas Ramuzar maka yakulah minah khairan au hay nasan hay ka'an lahu. Yang berarti dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman kemudian hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Kemudian hadis ini tergolong hadis sahih. Kemudian penjelasan dari hadis tersebut adalah hadis ini bahwasanya orang muslim itu manapun yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu salah satu makhluk hidup memakan tanaman itu, maka dia akan mendapatkan suatu pahala meskipun dia sudah mati. Jadi amal jariahnya itu terus mengalir selama tanaman dan tumbuhan itu tetap ada atau masih hidup. Kemudian nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah nilai kebaikan,
di mana seorang muslim itu berada pada kebaikan yang terus mengalir atau pahala jariah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis mengenai hewan yang berbunyi kullu bin min sibami fa'akluhu harum, yang mempunyai arti setiap binatang buas yang bertaring maka diharamkan untuk memakannya. Dari hadis riwayat Muslim, status hadis berupa hadis sahih. Kemudian hadis ini menjelaskan mengenai bagaimana larangan untuk memakan binatang yang bertaring dan semua burung yang bercakar tajam. Kemudian tidak hadis ini tidak menjelaskan tidak hanya hewan buas saja, tetapi semua hewan yang bertaring termasuk kucing maupun musang. Kemudian nilai yang ditangkap dari hadis di atas adalah nilai kesehatan, di mana semua anjuran atau sunnah dari Nabi itu benar. Jika kalau Nabi melarang untuk memakan hewan yang bertaring, itu berarti ada sebabnya. Mungkin ada bakteri yang terkandung atau ada hal lain yang mungkin berbahaya bagi kesehatan jika kita mengkonsumsinya. Kemudian ada pula hadis mengenai matematika yang berbunyi qala fima sakot anharul ghaimul musyuru wa fima sufima sukiya bis aniyati nisful musli, yang berarti tanaman yang mendapat air sungai dan tata hujan itu zakatnya 1/10, dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha seperti dengan kayak kincir air dan sebagainya, zakatnya mendapatkan 1/20. Hadis ini tergolong hadis sahih, hadis dari Muslim, riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini membahas zakat yang berkesinambungan dengan perhitungan matematika, di mana jika kita mendapat rezeki tiba-tiba dari Allah, maka zakatnya sebesar 1/10. Dan jika kita usaha, maka zakatnya akan naik sebesar 2/10. Nah, nilai yang terkandung adalah nilai ketakwaan, di mana kita sebagai seorang muslim itu dicontohkan bagaimana mendapatkan zakat yang berpahala lebih, yaitu dengan kita berusaha. Kemudian ada hadis mengenai angkasa yang berbunyi inna samsa wal qamara ayatani min ayatillahi layang kasifani limauti ahadi wala bihayatihi fa idza ra'aytumuhuma fatullahu wa salahat hatta yanjaliyah, yang berarti sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah dan kerjakan sholat sampai matahari itu terang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini tergolong hadis sahih. Kemudian intinya pada sholat gerhana berakhir dengan lepasnya seluruh piringan matahari dari gerhana. Kemudian jika baru sebagian yang lepas dari gerhana, maka orang yang belum melakukan sholat gerhana dapat mengerjakan sholat untuk gerhana yang tersisa, seperti dapat melakukan sholat untuk gerhana yang tersisa seperti kalau gerhana hanya sebagian saja. Nah, nilai yang terkandung adalah nilai ketakwaan, di mana kita harus senantiasa berlindung dan memohon apapun kepada Allah dari segala macam peristiwa yang terjadi pada umat manusia. Kemudian hadis mengenai kimia yang berbunyi alladzi yashrabu fi
Inna ilfiddati innama yujar jirufi yaddihi naro jahannam, yang berarti orang yang minum di gelas emas atau perak, sungguh ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Sholih Ali Basam mengatakan bahwa alasan dari pelanggaran ini adalah karena penggunaan bejana emas dan perak dapat menimbulkan rasa sombong, angkuh, dan takabur dalam jiwa seseorang yang menggunakan bejana emas dan perak tersebut. Kemudian status hadis tergolong hadis sahih. Nilai yang terkandung adalah nilai kesehatan, karena dengan minuman atau makan makanan dalam wadah yang terbuat dari emas, bisa saja kandungan zat yang ada di wadah tersebut tercampur dengan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Kemudian nilai keimanan, kita dapat percaya bahwasanya emas merupakan lambang dari kemewahan dan kesombongan. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk menggunakan untuk makan dan minum.